Kegagalan mengajarkan, kesuksesan membanggakan. Janganlah pernah takut jatuh. Bangkitlah dengan gagah, bersama saling mendukung, menuju puncak impian mengangkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ngopi Cangkir semuanya dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya sobat Ngopi Cangkir yang ada di luar sana? Kangen ya nih sama aku? Kita udah lama banget loh gak bertegur sapa, gak berbincang-bincang juga ya. Gimana nih kabarnya? Semoga aku doain dari sini ya, semoga semuanya sobat Ngopi Cangkir itu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam kondisi baik-baik saja ya. Amin ya Allah. Dan gimana nih sobat Ngopi Cangkir, mungkin ada yang lagi mengalami masalah-masalah hidup atau beban-beban hidup. Semoga semuanya segera dilancarkan dan tentunya dimudahkan ya. Ngopi Cangkir, sobat Ngopi Cangkir tahu nggak sih bahwa ternyata tuh ada loh yang masih belum tahu apa itu. Aku bantu jelasin di sini ya. Jadi nih sobat Ngopi Cangkir itu adalah sebuah podcast nih, dimana podcast ini tuh menjelaskan tentang anak-anak berprestasi yang ada di MTSN 1 Kota Blitar. Yang tentunya nih sebenarnya tuh anak-anak berprestasinya tuh banyak banget. Ada yang di bidang akademik dan juga yang non akademik pun ada, bahkan banyak banget. Lengkap banget deh pokoknya di MTSN 1 Kota Blitar itu. Prestasinya itu tentunya komplit dan juga banyak dan sangat beraneka ragam. Tapi sayangnya nih, banyak banget dari prestasi-prestasi siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar yang belum tepas nih, belum media massa belum banyak yang tahu tentang prestasi-prestasi yang benar-benar disayangin banget. Makanya muncullah podcast ini. Dan sobat Ngopi Cangkir, pada episode kali ini merupakan episode yang tentunya sangat spesial, beda dari biasa. Kenapa nih kok beda dari biasa? Karena pada episode podcast Ngopi Cangkir kali ini aku akan mengundang seorang bintang tamu yang merupakan seorang atlet yang baru saja menang kejuaraan di kancah nasional. Tentunya sangat hebat banget dan yang pastinya aku penasaran banget sama kisah mereka sampai gimana sih caranya kok bisa sampai mengikuti perlombaan di kancah nasional. Yang pastinya sobat Ngopi Cangkir penasaran juga kan? Biar gak penasaran, langsung aja kita undang orangnya. Tara, ini dia bintang tamu spesial pada kali ini. Gimana nih kabarnya, sehat apa enggak? Sehat. Oke, ini nih dua orang bintang tamu yang super spesial yang aku undang pada episode kali ini. Nah, kalian berdua itu boleh kenalan dulu nggak sih, biar mungkin kita lebih akrab dan juga lebih dekat lah. Boleh. Oke, silakan coba. Halo, nama aku Nadira Safir Artanti, biasa dipanggil Nadira. Halo, aku Anindya Ivana Fatus Febriana, biasa dipanggil Anin. Oke, biasa. Jadi satunya Nadira, satunya Anik ya. Kalian pasti kayaknya udah nggak asing ya sama dua orang ini, karena mereka kan udah sering seliweran di reportase ya. Karena gimana ya, prestasinya mereka itu banyak banget dan nggak habis-habis loh sobat Ngopi Cangkir. Yang pastinya kalian penasaran gimana sih pengalaman perlombaan di kancah nasional mereka berdua. Aku juga penasaran loh sebagai ya, aku juga penasaran banget ketika tahu bahwa mereka tuh ternyata mengikuti perlombaan di kancah nasional. Oke, benar nggak sih kalau kalian tuh ikut perlombaan di kancah nasional itu? Iya, benar. Oke, dan gimana sih ceritanya sampai kalian tuh bisa loh mengikuti perlombaan di kancah nasional? Awalnya sih Gimana nih? awalnya kita emang niat untuk ikut seleksi di kota, dan kebetulan alhamdulillah kita lolos buat mewakili Kota Blitar di tingkat provinsi. Oke, berarti dari habis dari kota alhamdulillah lolos dan akhirnya ke provinsi. Iya. Ini nih sobat Cangkir, ini adalah kisah-kisah yang berhadiah dan kisah-kisah yang bermanfaat dan aku penasaran, kenapa kalian kok bisa tertarik mengikuti seleksi ini, karena apa? Karena ini kesempatan terakhir di kita berdua, karena
tahun 2011 itu tahun terakhir buat ikut Porsadin ini. Oh, jadi Porsadin itu maksimalnya anak-anak yang lahir pada tahun 2011. Iya. Oke, jadi kalian tuh kalau boleh tahu juara berapa sih di perlombaan ini? Alhamdulillah di sini kita mendapatkan juara 1. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 ya. Sangat hebat sekali ya tentunya Sobat Cangkir, mereka berdua yang masih di bawah SMP, tapi alhamdulillahnya sudah bisa memenangkan perlombaan di kancah nasional dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 1. Dan aku penasaran gimana sih tips and trick kalian berdua agar bisa memenangkan perlombaan ini itu gimana sih? Mungkin kita latihannya terus ditambah biar mungkin mainnya makin bagus, terus mempererat biar dapat chemistry juga. Oke, jadi ini kalian mainnya berdua ya? Iya. Oke, dan ini kayaknya bukan perlombaan yang pertama kalinya ya, yang pastinya kalian udah melalui banyak perlombaan di perlombaan-perlombaan yang sebelumnya. Iya. Dan yang kalau dihitung-hitung udah berapa kali sih kalian mengikuti lomba-lomba pada bulu tangkis? Udah terhitung banyak sih. Oke, berarti emang udah berpengalaman banget kalian. Iya. Oke, dan setelah kalian mengikuti perlombaan di kancah nasional ini, apa sih target kalian untuk kedepannya? Mungkin terus tetap juara di nasional. Oke, jadi mempertahankan juara di nasional ini. Iya. Atau mungkin ada target lain, mungkin kalau besar ingin mewakili Indonesia di kancah internasional atau gimana? Ya, kita berdua ingin sih, cuma kita juga lagi proses, nikmati proses juga. Terus biasanya nyuri kalau ada waktu istirahat kita gunakan buat latihan ganda. Oke, jadi menggunakan waktu istirahat untuk latihan ya. Iya. Dan upaya apa aja sih yang kalian lakukan untuk mencapai target? Mungkin perbanyak fisik, terus latihan defense, karena defense itu kalau menurut kita berdua itu lumayan susah, karena kalau semakin besar turnamennya, kita lawannya juga pasti lebih berat ya. Dan taruhnya mungkin nambah latihan fisik itu apa sih kalau kita? Mungkin kita pasti tambah capek, tapi yang pastinya kita harus tetap semangat. Ya, banyak manfaatnya juga sih, kayak kemarin waktu Porsadin di suatu tempat ada gor yang fasilitas yang disediai kurang memadai. Iya, kurang memadai. Oke, kurang memadainya itu dalam bentuk apa? Mungkin fasilitasnya kurang lengkap atau tempatnya gimana? Gornya itu panas juga, terus jadi oksigen yang masuk itu kurang. Oke, pengap ya berarti. Iya. Apakah itu berdampak mungkin untuk perlombaan kalian? Iya, jadi kurang fokus. Ya, terus mengaruhi fokus ya mungkin karena pengap juga ya. Oke, dan kalian itu apa sih pengalaman yang menurut kalian tuh paling berkesan nih untuk kalian? Paling berkesan ya kemarin bisa mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Terus kita juga udah berusaha buat ngasih yang terbaik buat Jawa Timur. Oke, jadi untuk memberikan upaya yang terbaik. Iya. Jadi kalian tadi bilang bahwa kalian tuh ingin untuk mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Kalau aku boleh tahu nih, kan di usia kita yang masih SMP ya, kenapa kok kalian itu bisa menargetkan diri kalian untuk mewakilkan Indonesia di kancah internasional? Mungkin kalau dari aku itu juga suatu cita-cita aku buat membanggakan Indonesia juga. Oke, terus cita-cita aku buat mengharumin Indonesia, terus mengharumin nama klub, orang tua juga. Oke, dan berbicara tentang impian-impian kalian ya, mungkin ada nggak sih impian kalian tuh yang sekarang udah terwujud? Ya, juara di nasional. Juara di nasional. Kalau boleh tahu,
suka dukanya kalian di perlombaan nasional ini seperti apa? Sebenarnya kita berdua juga capek sih, karena perjalanan dari Surabaya ke Lampung itu makan waktu seharian lebih. Terus kita juga harus bermain sehari 4 kali. Kita harus benar-benar fit. Yang maksudnya benar-benar fit ya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita bergengsi. Dan untuk pengalaman kalian itu apa, mungkin hal yang paling berkesan nih di perlombaan ajang nasional? Mungkin kita di sini kan juara, jadi kayak gimana ya? Ya menambah teman yang baru, terus nambah kenal sama orang-orang baru yang kita di Jawa Timur itu belum ketemu. Terus tanya-tanya tips and tricks latihannya dia itu kayak gimana. Oke, dan jadinya kalian bertukar pengalaman ya dengan orang-orang yang mungkin sejajar. Iya. Dan ada nggak sih mungkin ilmu-ilmu baru yang kalian dapatkan setelah kalian itu mengikuti perlombaan di ajang nasional? Pertama itu kita nguatin mental, karena kemarin waktu final lawan Jawa Tengah itu dari Jawa Tengah lumayan banyak supporter, terus dari Jawa Timur itu nggak Kurang banyak supporter ya, ya? kurang supporter daripada Jawa Tengah. Makanya kita kayak diteriakin gitu, kita mentalnya harus tetap kuat. Oke, jadi mungkin banyak yang sorakin ya. Iya. Dan apakah itu cenderung ke hal-hal yang positif atau malah ke hal-hal negatif? Hal yang negatif sih, soalnya kemarin waktu main di set kedua Anin itu cedera juga kakinya, terus dari Jawa Tengah itu udah dibilang kalau kalah gitu, tapi kita tetap berusaha main, berusaha buat main maksimal. Iya. Oke, jadi kalian walaupun sudah diejek-ejek sama orang banyak, tapi alhamdulillah kalian malah mungkin termotivasi untuk membuktikan bahwa kalian itu tidak seburuk apa yang mereka pikir. Iya. Dan berarti kalian itu ada ya terhadap omongan-omongan orang seperti itu. Soalnya juga udah biasa sih kayak gitu. Memang harus gitu. Emang harus kuat mental baja ya, padahal genji loh sobat, tapi mentalnya harus tetap mental baja, karena mengingat lagi bahwa mereka ini seorang atlet, jadi mentalnya tentunya harus kuat. Aku penasaran nih, gimana sih kalian itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Gimana kalian caranya untuk mengontrol omongan orang? Mungkin kita nggak usah dengerin apa yang mereka omongin, ya kita tetap ngejar poin gitu, terus tetap semangat, terus kayak yaudah main yang bagus aja, penting kita udah berusaha. Oke, yang penting berusaha dulu ya. Hasil mungkin belakangan bisa. Iya. Ya, oke. Ngomong-ngomong flashback tentang tadi, kalian berdua kan berkeinginan untuk mewakili Indonesia untuk perlombaan di ajang internasional. Kalau semisal alhamdulillahnya impian itu terwujud, kayak apa sih yang kalian lakukan untuk mengikuti perlombaan tersebut? Kita juga tetap latihan biar mainnya lebih bagus lagi. Jadi tetap latihannya dalam bentuk untuk apa nih? Maksudnya latihannya lebih keras atau seperti apa? Ya pastinya lebih keras lagi. Ya sampai benar-benar maksimal sih. Jadi harus sampai poin maksimalnya gitu. Dan poin maksimal orang-orang itu pastinya kan berbeda-beda. Kalau poin maksimal untuk kalian berdua ini seperti apa? Poin maksimal buat kita ya mainnya kompak, terus chemistry-nya juga harus dapat ya. Chemistry dan mainnya tentunya harus dapat. Jadi apakah chemistry itu sekarang udah terwujud atau masih kalian usahakan? Dengan proses ini ya sedikit demi sedikit terwujud, karena chemistry itu susah banget didapetin orang ganda dari teman-teman itu. Ya sih, emang chemistry itu benar-benar susah untuk dapetinnya, dan setiap orang pastinya untuk mengejar chemistry-nya itu kan jalannya masing-masing ya. Kalau kalian untuk mengejar chemistry kalian itu caranya seperti apa?
mungkin kita selalu komunikasi, Iya, terus sering ngobrol. Nanti kita waktu main itu gimana, maksudnya kayak nanti kita harus gimana mainnya, terus pola mainnya. Iya. Kita lihat dulu lawan mainnya tuh kayak gimana, nanti kita hadapinnya kayak gimana, nyari solusi lah. Oke, jadi menurut kalian berarti kunci utamanya chemistry itu komunikasi. Iya. Apa sih mungkin dampaknya jika kalian itu mungkin kurang komunikasi, itu dampaknya ke kalian itu seperti apa? Mungkin kita jadi yang mainnya jelek gitu, terus kita kalau lawannya cepet itu kita harusnya ngimbangi, terus kalau nggak gitu ya kita kalah. Oke. Jadi emang chemistry itu super penting ya untuk para atlet-atlet. Yang pastinya bukan cuma untuk kalian aja ya, tapi chemistry emang diperlukan oleh semua orang. Iya. Oke. Dari tadi ini kita kan udah berbincang-bincang ya tentunya. Dari tadi kita udah membicarakan tentang prestasi-prestasi kalian. Aku penasaran nih, gimana sih kalian berdua itu sewaktu kalian itu bermain bulu tangkis itu sehebat apa? Boleh dong kita tonton videonya, tapi ini sebelum kita tonton videonya atlet ini bermain bulu tangkis, boleh dong kita ngopi-ngopi santai sembari lihat videonya Ani dan juga Nadira. Silahkan.
sama-sama. Badminton atau bulu tangkis double putri juara 1 Anindya Evana Rohkitatus dan Nadira Al-Safira Artanti dari Kota Blitar. Juara 2 Adelia Dwi Putri Harcanto dan Marina Indriana Sari Kurnia Kabupaten Gresik.
Nah, seger banget tadi habis ngopi. Dan gimana nih videonya Aning dan juga Najila ketika bertanding? Tentunya benar-benar hebat dan luar biasa, dan kelihatan nih ya udah tangan-tangan profesional itu udah kelihatan ya seperti apa. Kita lihat tadi videonya benar-benar mereka tuh luas ya ketika memegang rakit, bisa selihai itu loh. Oke, ini dilihat pialanya nih kayaknya bergengsi banget. Boleh dong kalian spill piala-piala yang udah kalian dapatkan. Ya, itu piala apa tuh? Ini piala di tingkat provinsi, Oke, juara berapa? juara 1. Oke, juara 1. Dan kalau ini piala apa? Ini piala kita berdua waktu juara 2 di tingkat nasional. Oke, berarti juara 2 di tingkat nasional ini. Piala yang mereka dapatkan dari usaha mereka yang tentunya tidak mengkhianati hasil. Ya, tepuk tangan buat mereka. Dan mungkin ya orang-orang yang ada di studio ini ada pertanyaan untuk seorang atlet kita pada hari ini. Ada Kak, 2 pertanyaan buat atlet. Oke, 1 dulu jawabnya. Satu pertanyaannya, pertandingan persatuan ini apa yang kalian tertantang? Oke, jadi dalam pertandingan persadi ini yang paling membuat kalian tertantang itu yang mana? Kalau aku sih di provinsi, kalau aku di nasional. Oke, coba sebutin alasan kalian kenapa kok tertantangnya itu di perlombaan. Kalau aku lebih ke provinsi karena kan kalau di nasional itu main sama-sama 4 kali, cuma fasilitas yang di nasional itu memadai dibanding yang di provinsi, karena kita juga butuh stamina yang kuat waktu main di provinsi. Terus lawan kita itu juga kita udah pernah tahu mainnya, jadi kita berdua ngatur pola main yang akan kita hadapi. Kalau dari Aning ini kenapa nih alasan? Karena mungkin lawannya jadi semakin berat dan kita jarang lihat kan lawannya itu, jadi kurang mungkin susah buat baca pola-polanya. Oke, jadi lebih tertantang mungkin karena faktor musim. Pertanyaan keduanya apa nih? Pertanyaan keduanya, bagaimana kalau kalian itu gagal bersatu lagi atau susah gitu loh, kan prestasinya masih lanjut apa enggak, atau masih turun gitu. Oke, jadi pertanyaannya, jadi kalau di SMA itu kalian tetap lanjut atau enggak? Kita usahain tetap lanjut karena kita mertahanin prestasi yang kita raih sekarang. Soalnya tuh SMA juga banyak banget yang udah nggak ngelanjutin badminton karena lebih milih akademik dibanding olahraga. Dan aku sama Anin itu usahain buat tetap lanjut di badminton. Oke, tetap lanjut di badminton. Dan apakah kalian akan mengukir jejak karirnya itu berdua atau mau sendiri-sendiri aja? Mungkin kalau bisa berdua ya berdua. Oke, berdua aja ya, berarti tetap menjadi seorang sahabat yang di bidang yang sama ya. Oke, dan aku ngomong-ngomong tentang mungkin bulu tangkis, dari tadi kan kita udah ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kalian. Kalau menurut kalian pengertian bulu tangkis itu seperti apa? Bulu tangkis olahraga yang memukul puck dengan raket. Sebenarnya kelihatannya sih simpel. Ya, cuma kalau udah masuk di bagian footwork itu lumayan susah juga. Oke. Terus kalau untuk Anin ini gimana nih pengertiannya? Ya hampir sama sih. Ya memang kayak simpel, tapi kalau udah latihan fisik, latihan kayak gitu tuh emang agak sulit. Oke, jadi emang mungkin nggak semudah yang dilihat di media maya ya. Jadi emang semuanya tuh mungkin bisa kalau kalian tuh berusaha ya. Yang pastinya kan kalian sekarang bisa kan karena rajin berlatih dan juga mengorbankan banyak usaha ya di bidang. Oke, ini Sobat Syangkir,
Gimana nih tanggapan kalian tentang dua orang atlet kita ini yang tentunya aku sih benar-benar bangga ya sama Syangkir dengan prestasi-prestasinya mereka yang sangat cemerlang dan juga sangat gemilang tentunya karena mereka itu sudah menduduki juara satu perlombaan yang ada di level nasional, tentunya tidak mudah saja. Oke, dan untuk kalian nih ada nggak sih tips and trick mungkin untuk atlet-atlet yang masih merintis? Untuk atlet-atlet yang masih merintis itu jangan pernah putus asa, terus semangat terus berlatih. Jangan lupa berdoa juga sama Allah. Terus kita juga Gimana nih? Adakah mungkin pesan-pesan yang kalian mau sampaikan untuk atlet-atlet yang percaya proses, terus usaha itu tidak mengkhianati hasil, terus juara itu tidak dapatkan dari proses yang mudah. Oke, jadi kesimpulannya dari episode kali ini tentunya tuh semua usaha dan kerja keras kita tuh tentunya nggak ada yang mengkhianati. Percayalah semuanya itu tidak sia-sia ya. Tentunya dari semua keluh kesah kita selama berusaha itu akan membuahkan hasil yang sesuai dengan usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Oke, ini Sobat Cangkir, segitu dulu aja ya Kadang Hati Cangkir kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Ngopi Cangkir di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik nih dari episode kali ini. Saya Nabila Fatimada pamit undur diri dulu ya. Dadah Sobat Cangkir semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.